wabarakatuh. Kami dari kelompok PLP di SMA Negeri 99 Jakarta izin menampilkan hasil dari observasi dan wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebelumnya kita izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Pak. Jadi perkenalkan, di sini nama saya Najwa Syeniara Mahmuni, lalu teman saya. Saya Harun Agresika Gandari. Lalu saya Arifaldiani, Tirta Purwarung, Bisnis Tirta Bapak. Ya Pak, jadi kita dari mahasiswa dari UHAMKA yang dimana kita ada kegiatan PLP 1 dan kegiatan ini kita dapatnya di SMA Negeri 99 Jakarta yang dimana kita akan mengobservasi dan mewawancarai pihak-pihak yang terkait termasuk kepala sekolah. Langsung ke pertanyaan aja ya Pak. Baik, silakan. Menurut Bapak, bagaimanakah sejarah perkembangan di SMA Negeri 99 Jakarta ini? Baik, selama 8 bulan bertugas, saya mengamati bahwa SMA Negeri 99 Jakarta cukup diminati oleh masyarakat. Terbukti dengan animo, yaitu pendaftaran di SMA Negeri 99 Jakarta yang begitu banyak. Sebagai salah satu indikator yaitu pada saat ada kursi kosong, 4 kursi, itu yang mendaftar sekitar 60 orang atau 60 calon peserta. Itu salah satu indikator, yaitu 1:15. Sisi yang lain juga yaitu kegiatan-kegiatan anak-anak berjalan dengan baik dan prestasi akademis non-akademisnya juga bagus. Oke baik Pak, terima kasih. Oke baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya bisa dilanjut Harun. Ya, terima kasih Najwa. Ya, izin ya Pak, pertanyaan saya lanjutkan. Ya, pertanyaannya apa sih visi dan misi Bapak untuk memajukan sekolah ini? Baik, dari visi misi yang menjadi tugas utama saya adalah memimpin SMA Negeri 99 Jakarta agar bisa lebih baik berprestasi dari bidang akademis maupun non akademis. Sehingga kami berharap dari anak-anak ini yaitu memiliki disiplin yang baik, kemudian berintegritas, kerja keras, kemudian mampu bersaing baik di tingkat wilayah, provinsi, nasional maupun internasional. Karena ada 2 orang siswa saya tahun ini ada yang tukar pelajar ke luar negeri. Yang tukar pelajar itu kelas berapa? Kelas saat ini kelas 12. Kalau boleh tahu, pertukaran itu kemana ya Bapak? Satu ke Finlandia, satu ke Hungaria. Tapi atas dukungan orang tua. Dari Terus yang pokok lagi
sekolah ini di samping untuk menyiapkan generasi-generasi yang pintar, juga generasi yang benar. Oleh karena itu kita bangun karakter peserta didik dengan baik, ya, sehingga nanti akan menjadi anak-anak yang pintar, yang berguna bagi orang tua, juga berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Jadi yang tentang pertukaran itu dari program dari sekolah atau dari pemerintah? Dari program AFS itu juga ada. Jadi kita kerjasama dengan lembaga, kemudian orang tua menyambut dengan baik. Ya, jadi harus ada izin orang tua. Ya baik, sebelumnya saya minta izin ya Bapak. Di sini apakah program yang telah Bapak rencanakan untuk kedepannya gitu Pak, sebagai kepala sekolah? Ya, yang pertama yaitu kita adakan kegiatan Rabu Bersih dan Rabu Sehat. Rabu Bersih dan Rabu Sehat ini dalam rangka untuk membiasakan, menanamkan, dan membentuk karakter anak agar bisa hidup bersih dan sehat dimanapun berada, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, kemudian juga Rabu Sehat itu melalui senam bersama tiap hari Rabu pada minggu yang genap. Kalau minggu yang ganjil itu Rabu bersihnya. Kemudian pembiasaan-pembiasaan yang lain yaitu senyum, sapa, salam, sopan santun tadi, senyum, sopan, ya, ada di sana itu. Nah, itu kita biasakan supaya anak saling menyapa, sehingga perlu adanya sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial, sehingga sama guru dengan karyawan, guru dengan bapak ibu guru, dengan siswa, semua warga sekolah saling berinteraksi dengan baik. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi narasumber di observasi kita kali ini. Mohon izin untuk pertanyaannya sendiri terkait kurikulum, ekstrakurikuler, dan sarana prasarana dari sekolah ini. Dan terkait yang pertama itu terkait kurikulum, untuk sekolah ini menggunakan kurikulum. Oke, baik, izin menjawab ya. Di SMA Negeri 99 ini kurikulum sekarang yang digunakan ada 2. Yang pertama masih menggunakan kurikulum 2013. Kita masih ada kelas 12 dan kelas 11 yang menggunakan kurikulum 2013. Sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan, kita menggunakan kurikulum mereka untuk peserta didik yang kelas 10. Jadi kita ada 2 kurikulum yang digunakan, kelas 10 kurikulum mereka, 11 dan 12 masih menyelesaikan yang kurikulum 2013 gitu. Jadi penerapannya itu berbeda ya antara kelas 10 itu mereka tadi seperti yang dijelaskan, kelas 11 dan 12-nya 2013 masih 2013 sangat-sangat berbeda. 2013 itu masih mengenal yang namanya jurusan MIPA, IPS, bahasa. Kalau di kelas 10 kurikulum mereka itu tidak ada. Jadi semua mata pelajaran sama di kelas 10 semua rata, setara. Jadi nggak ada jurusan. Makanya di kelas 11 dengan 12 itu kan ada IPA dan IPS. Kita ada 2 peminatan ya, IPA dan IPS doang. Tapi di kelas 10 kita kelasnya sudah berbeda. Kelas 10A, B, C sampai I. Jadi karena tidak ada IPA dan IPS lagi. Sejak kalau misalkan kan tadi untuk kurikulum merdeka itu berarti dari yang kelas Tahun ini, 10 ya, ya. berarti dari tahun ini. Kalau untuk kelas 11 dan 12-nya itu kurikulum 2013 kita pakai sejak diumumkannya 2013 itu, berarti kan menyelesaikannya sampai sekarang ya. Nah, di tahun pelajaran 2022-2023 ini kita mulai kurikulum yang baru, kurikulum merdeka. kelas 10 itu yang kurikulum merdeka. Berarti kalau misalkan masuk kuliahnya itu tidak akan jurus IPA IPS gitu ya? Oh, nggak ada sekarang IPA IPS, tapi berdasarkan bakat dan minat. Nanti di kelas 11 ketika dia naik kan kelas 10 itu dikatakannya fase E. Nah, nanti di kelas 11 dan 12 itu fase F. Dia naik ke kelas 11, dia itu ditanya minatnya mau jadi apa. Misal saya mau jadi psikolog. Nah, di psikolog sendiri mata pelajaran apa yang dibutuhkan? Nah, dia memilih itu. Jadi di kelas 10 ini nanti ada kuesioner tentang pemilihan mata pelajaran. Nah, pemilihan mata pelajaran ini harus berdasarkan bakat, minat, prestasi yang dimiliki. Artinya kemarin nilai-nilainya sesuai atau enggak. Terus yang terakhir mungkin persetujuan dari orang tua. Makanya sekarang kan kita sudah sampai tahap kuesioner. Kita sudah mengadakan kuesioner 2 kali, masih berdasarkan minat bakat. Nah, yang pertama berdasarkan minat bakat karena dia belum menerima raport semester ganjil. Nah, yang sekarang saya sebar lagi setelah menerima raport minat bakat dan prestasi semester ganjil. Jadi oh iya nilai saya segini, saya pantas dari itu kan begitu. Itu akan menjadi motivasi anak-anak. Nah, nanti di terakhir kita edarkan lagi kuesioner itu, tapi sudah dengan ada persetujuan orang tua. Jadi ada tahapnya, tidak hanya sekedar. Bagaimana sih Bu evaluasi yang dilakukan sekolah terhadap pelaksanaan kurikulum ini? Kalau evaluasinya karena kita baru 1 semester ini ya melaksanakan kurikulum merdeka, ya sampai sejauh ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mungkin kedepannya ada sedikit kekurangan, kita bisa memperbaiki lebih baik lagi karena kesalahan atau kekurangan yang sekarang kita rasakan. Jadi mudah-mudahan di tahun depan ada peserta didik baru, kita sudah bisa melewati lebih baik lagi dari sekarang. Kira-kira kapan sih Bu evaluasi yang dilaksanakan sekolah? Oh, kalau evaluasi kita selalu evaluasi. Ya, mungkin kali bulan. Nah, kalau proyek kita kan dari kelas 10 ini kita harus menyelesaikan 3 proyek. Nah, 1 proyek sudah selesai, itu langsung evaluasi. Di tengah jalan pun kalau kita memang perlu evaluasi, oh kok kayaknya proyek bukan begini, kita langsung rapat. Jadi Bapak dan Ibu guru pengajar kelas 10 ada lagi namanya organisasinya yaitu komite pembelajar. Nah, komite pembelajar itu khusus untuk Bapak dan Ibu guru pengajar kelas 10. Jadi kita maju bersama, apa-apapun didiskusikan dengan komite pembelajar. Izin lagi tapi kalau Ya. untuk ekskul di sekolah ini ada apa aja?
Exco di 99 itu katanya paling banyak. Kalau di Jembrengnya dijumlahin itu ada sekitar 26. Dan kami tidak bisa apa namanya ya? Kalau menambah banyaknya nambah daftar lagi. Daripada mengurangi. Jadi dari mulai keagamaan, rohani Islam, rohani Kristen, gitu kan, rohani Katolik, kemudian olahraga, semua olahraga ada, pencaksilat, futsal, kemudian taekwondo dan segala macam, sampai panahan pun kita punya. Kemudian apalagi anak-anak ya, Jemarawi punya, Risma punya, tari saman, tari itu maksudnya ke tari tradisional. Kemudian modern dance ada juga, BSK itu sinematografi juga ada, kemudian band juga ada, S2L, jadi ada English club ada. Kita kalau di jumlah ada 26 dari berbagai macam bidang. Jadi semua itu boleh diadakan ketika peminatnya atau pesertanya itu mencapai 20 orang. Itu baru dibuka. Nggak pernah bentar. Oh, dijadwalkan. Ada. Jadi Senin pulang sekolah jam 3 kan kita pulang tuh jam 15 ya. Kita berakhir di ekskul itu jam 17. Jadi jam 5 sore semua ekskul harus sudah selesai. Kami dari tim manajemen juga ada piketnya, Bapak dan Ibu guru manajemen menunggu anak-anak yang ekskul itu sampai jam 5. Nah, di ekskul sendiri anak-anak sudah ada pelatihnya. Jadi beda dengan kita hanya memantau saja, tapi pelatih ada, pembina juga ada. Kalau pembina dari kita, Bapak dan Ibu guru ditugaskan, tapi kalau pelatih memang ada yang dari kita, ada yang dari luar. Kita kan harus mengambil pelatih-pelatih ahli juga ya. Waalaikumsalam. Mengenai pelayanan bimbingan dan konseling di sini. Mungkin ini kita mungkin akan mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa dijawab. Saat proses bimbingan Ya, untuk bimbingan konseling kita itu biasa konseling itu sifatnya personal. Tapi di dalam personal itu ada yang kelompok akan petakan mana siswa-siswa yang punya masalah yang hampir sama, mereka akan diberikan pemahaman, namanya layanan pemahaman. Jadi akan dihadirkan beberapa orang itu kita berikan pemahaman dan saling memberikan masukan. Oh, saya punya masalah ini, saya solusinya ini dan sebagainya. Itu bagian dari konseling. Jadi layanan pemahaman terhadap penyelesaian masalah. Untuk fasilitasnya, fasilitas pelayanan bimbingan konseling apakah sudah memadai sarana dan prasarana? Ya, untuk ukuran sekolah kita dan pernah dikenal dan terkenal 99, ya kami sangat bersyukur sudah lengkap ruang konseling di ujung sana. Ini ruang data sebelah sini, ini ruang bimbingan kelompok. Nah, dalam pelayanannya tidak terbatas dengan ruang ini, kami kadang di bawah pohon mangga, di bawah masjid, kadang di ruang masjid, kadang di kantin. Itu siswa dan maunya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan minta maaf karena sudah mengganggu waktu kalian. Kakak ini dari Hamka. Kakak ini perkenalkan nama kakak Muhammad Rizky dari Prodi Bimbingan dan Konseling, dan ini teman kakak. Namanya Syarif Rahmat Madinah dari Bimbingan Konseling juga. Perlu perkenalkan diri sebelumnya? Perkenalkan nama saya Diva Ramanda. Di sini saya sebagai ketua OSIS. Ya, perkenalkan nama saya Anugrah Cahyo, saya sebagai ketua MPK. Dalam menciptakan program kerja OSIS nih, kira-kira apa aja yang menjadi patokan kalian OSIS dan MPK dalam memilih program ide? Untuk memilih program kerja itu kita biasanya dari OSIS MPK sendiri sebenarnya udah punya program tahunan itu kan. Jadi dari program tahunan ini kita bisa mengembangkan kayak lewat inovasi atau lewat saran-saran siswa-siswi, misalnya kegiatannya udah ada nih kayak gini, tapi ditambah dong lombanya kayak gini. Itu bisa jadi kita ikutin saran siswa juga, tapi tetap sesuai sama yang emang sebelumnya udah harus kita jalani. Berarti kelanjutan ide dari sebelumnya. Ya kan? Selama kamu menjabat menjadi ketua OSIS dan MPK, program apa aja sih yang sudah tercapai atau terlaksanakan? Untuk program kerja udah lumayan banyak sih kayak kita jalanin. Yang pertama waktu awal menjabat itu kita udah sempat melaksanakan LDKS, dimana LDKS ini sasarannya itu kelas 10 semuanya aja. Terus juga ada program bulan bahasa, dimana ini memperingati bulan bahasa di Indonesia itu di bulan Oktober. Terus juga ada perjusa perkemahan Jumat Sabtu, dan terakhir juga kita ada stand 1, dimana itu kayak kegiatan kelas meeting gitu. Oh, kayak bazar-bazar gitu? Bukan, jadi stand itu kepanjangan dari sportivitas anak 99 gitu. Oh, jadi lebih ke arah program yang dari sebelumnya juga ya? Iya. Yang di apa? Dilanjutin lagi. Iya.